Nah, ini kita akan tekan tombol hijau ini untuk startnya. Oke, kita tekan. Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya merancang dan merakit panel listrik untuk rangkaian otomasi direct online atau DOL untuk motor 3 pas. Nah, bisa teman-teman lihat pada layar yang sebelah kiri ini adalah panelnya. Ada 6 lampu indikator. Nah, yang atas ini untuk indikator 3 pasnya. Ini L1, L2, dan L3. Sedangkan yang bawahnya yang lampu merah ini untuk emergency, yang kuning untuk overload, dan hijau ini untuk start motornya. Nah, di sini ada tombol push button emergency yang ini. Nah, yang ini tombol push button start yang hijau, dan yang merah itu tombol push button stop yang merah. Nah, di sebelahnya itu ada rangkaian DOL-nya, direct online-nya. Yang ini adalah rangkaian daya 3 pasnya ke motornya. Sedangkan yang sebelahnya itu ada rangkaian kontrol direct online-nya. Nah, untuk rangkaian otomasi DOL-nya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi. Nah, sambil teman-teman melihat video ini, teman-teman juga bisa mencocokkan dengan gambar rangkaian DOL yang telah teman-teman download. Oke, sekarang kita akan buka panel ini sehingga terlihat isi dalamnya. Nah, seperti ini isi dalam panelnya. Ada beberapa komponen. Yang pertama, ini adalah komponen utama, kontaktor, langsung dihubungkan ke tornya. Terus ada MCB 3 pas, ada MCB 1 pas, dan ada lampu, ini tampak belakang lampu yang tadi. Terus ada 3 push button yang tampak belakang tadi, NONC. Terus ada 2 terminal block, yang atas ini untuk inputnya atau incoming, dan yang bawah ini untuk outputnya atau outgoing. Nah, yang pertama kita hubungkan terminal block ini ke input sumber listrik 3 pasnya. Nah, ini ada kabel. Nah, yang merah ini adalah L1, kuning L2, dan hitam L3, biru itu netral, dan hijau itu ground. Lalu dari terminal block kita hubungkan ke input MCB 3 pasnya. Sedangkan output MCB 3 pasnya kita hubungkan ke input terminal utama L1, L2, dan L3 pada kontaktor. Nah, sedangkan outputnya itu langsung keluar dari tor T1, T2, T3, langsung terhubung ke terminal blok yang bawah. Nah, ini nantinya akan dihubungkan ke motornya. Nah, lalu kita perlu lampu indikator L1, L2, dan L3 untuk menandakan ada arus masuk dari sumber listrik 3 pasnya. Ini yang pertama untuk lampu indikator L1, langsung dari MCB yang ini, lalu yang L2, lalu yang L3 yang ini. Nah, pasannya sudah L1, L2, L3, sekarang netralnya yang atas. Langsung kita ambil dari terminal blok yang atas. Nah, ini kita hubungkan ke sisi netralnya lampu L1, lampu L2, dan lampu L3. Lalu kita juga langsung saja menghubungkan ke lampu startnya, lampu overload, dan lampu emergency. Nah, untuk rangkaian kontrolnya sesuai gambar rangkaian, kita mengambil dari pasa yang L3 atau T yang warna hitam ini. Jadi kita tarik dari terminal blok yang atas langsung ke MCB 1 pas inputnya, dan output MCB 1 pasnya langsung menuju tombol emergency yang NC, yang inputnya itu 1. Nah, sedangkan outputnya NC2 itu langsung terhubung ke NC tor 95. Nah, sedangkan output kontak bantu NC tor 96 itu langsung terhubung ke push button stop yang NC input 1. Nah, output NC2 nya itu terhubung ke input tombol start yang NO3. Nah, outputnya 4, nah itu terhubung ke A1 nya kontaktor. Sedangkan A2 nya itu langsung kita hubungkan ke terminal blok yang atas sehingga terhubung ke sumber netralnya. Nah, selanjutnya kita perlu menambah scaffoldingnya. Nah, scaffolding ini bisa kita tarik dari kontak bantu NO kontaktor. Nah, yang pertama dari input NO13 kita tarik ke push button start yang NO3 ini, sedangkan yang dari NO4 start ke NO14. Nah, selanjutnya kita perlu lampu indikator bahwa motornya sudah aktif. Nah, ini kita bisa pakai yang lampu start warna hijau ini.
Ini kita bisa ambil dari A1 langsung ke lampu hijau yang sisi pasalnya. Nah, selanjutnya kita perlu lampu indikator overload untuk menandakan motornya terjadi beban lebih. Ini kita bisa tarik dari NO97 yang ini ke NC95. Nah, seperti ini. Lalu NO98 itu langsung kita tarik ke lampu overloadnya. Nah, seperti ini. Langsung ke lampu kuning untuk overload. Nah, yang terakhir kita perlu lampu emergency. Nah, lampu emergency ini bisa kita hubungkan dari NO3 tombol push button emergency ke NC1 tombol emergency. Nah, NO4 emergency ini tombolnya kita bisa langsung hubungkan ke lampu emergensinya. Nah, begitu teman-teman. Oke, yang terakhir kita masih menyisakan kabel ground ya. Nah, kabel ground ini kita hubungkan ke panel yang pertama pada baut yang melekat pada panel yang ini. Nah, ini dari terminal blok langsung ke baut yang di panel. Lalu dari baut ini langsung ke terminal blok yang outputnya untuk dihubungkan ke motornya nanti. Oke, kita sudah merangkai rangkaian dolnya. Sekarang kita akan menutup kabel daknya. Nah, ini sudah kita tutup kabel daknya sehingga terlihat lebih rapi. Dan kita tambah kabel tis untuk mengikat kabel-kabel yang di pintu panelnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan hubungkan ke sisi terminal motornya. Nah, U1, V1, W1 ini kita hubungkan ke terminal blok yang ini, yang ada kabel 3 pasnya, merah, kuning, hitam. Nah, seperti ini langsung ke U1, V1, W1 masing-masing fasenya. Sedangkan U2, V2, W2 untuk rangkaian dol kita jumper seperti ini. Oke, panelnya sudah jadi. Sekarang kita akan coba simulasikan untuk menghidupkan motornya. Oke, sekarang kita tutup panelnya. Nah, ini sudah kita tutup panelnya. Nah, kita lihat di atas itu adalah incoming atau inputnya, sedangkan yang bawah itu untuk output ke motornya. Nah, yang pertama-tama kita akan menjalankan motor 3 pas ini. Nah, ini kita akan tekan tombol hijau ini untuk startnya. Oke, kita tekan. Nah, sudah ditekan, kita lihat lampu hijaunya menyala dan motornya berputar ya teman-teman. Nah, apabila saya lepas tangan saya dari push button start ini, nah lampu hijaunya tetap menyala dan motornya tetap berputar karena ada safe holding pada rangkaian dol ini. Nah, untuk menstop motornya kita bisa menekan tombol warna merah ini, tombol stop. Maka lampu hijau itu padam dan motor pun berhenti berputar. Oke, sekarang kita akan start lagi motornya dengan menekan lampu hijau ini. Sudah, lampu hijaunya menyala, motor berputar kembali, dan sekarang saya akan menekan tombol emergensinya. Nah, lampu merah tanda emergensi menyala dan motor pun berhenti berputar. Nah, untuk menghilangkan lampu emergensi atau merubah rangkaiannya kembali seperti semula, maka kita harus menekan dan memutar tombol emergensi ini dengan tangan. Nah, kita putar, nah kembali seperti semula, lampu emergensi mati dan kita bisa memulai start motor kembali. Motor berputar, lampu hijau menyala. Nah, apabila terjadi beban lebih pada motor, maka lampu overloadnya aktif. Mendadakan terjadi beban lebih pada motornya. Oke, sekian video cara merancang dan merakit panel listrik untuk rangkaian dol. Apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah, dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.